Oke, aku baru saja menyelesaikan. Loh, hujan pak harinya pak. Aku baru saja menyelesaikan No Free Rain season kedua. Udah selesai berapa bulan? 1 bulan, hampir 2 bulan yang lalu ya. Enggak deh, hampir 1 bulan yang lalu Free Rain season 2 tuh berakhir dan aku baru menamatkannya sekarang. Yang diakhiri oleh teaser season 3 Denken mau apa menyelamatkan kampung halaman yang diubah jadi emas oleh Mah si anjir itu. Pak, itu gak kaget kalau aku itu dijadiin movie ya. Kalau dijadiin movie aku jujur gak kaget soalnya teasernya tuh bagus banget. OST-nya juga aduh. Men anime ini tuh pantas. Dia tuh pantas disebut apa puncak disebut anime terbagus nomor satu di mal. Oke, bagus. Menurutku bagus. Subjektif sebenarnya. Mungkin ada orang yang gak suka anime dengan genre santai seperti itu, genre apa namanya jalan-jalan. Tapi kalau kata admin Yami ya, orang yang tidak bisa yang bilang free range jelek itu antara bodoh atau emang tidak mengerti karena free range itu bukan bagus dari animasi lagu mereka bagus lagu animasi dan sebagainya tapi yang utama dari free range itu bagaimana kita memaknainya pak setelah menontonnya gitu bagaimana kita memaknainya bagaimana free range yang awalnya tidak memaknai waktu seberharga itu jadi menghargai waktu di mana dia dikit-dikit waktu itu berharga keluar dari mulut free range loh dari sebelumnya dia tuh menganggap waktu berlalu aja terus dia tiba-tiba ngomong waktu itu berharga, waktu itu sebentar, kita tidak punya waktu banyak. 3 bulan itu lama loh. Padahal kan bagi Frieren itu kan apalagi setelah Himmel meninggal ya. Kan di episode 7 atau 6 dia ketemu si dwarf yang pecandu alkohol itu ya, si Vas. Terus Vas kan datang, "Weh, Frieren, lama ya sudah 100 tahunan kita gak ketemu" gitu kan. Terus Frieren koreksi kayak enggak kok masih 80 tahun baru 80 tahun gitu. Terus si Vas kan nanya tumben kok hitunganmu tuh tepat gitu kan. Karena setelah kematian Himmel Frieren tuh lebih ke apa ya, dia tuh lebih memandang waktu tuh lebih bermakna. Terus dia tuh udah nggak waktu berlalu dia mulai menghargai sekitarnya orang-orang di sekitarnya mulai mengenali orang-orang di sekitarnya dan itu kan alasan dia melakukan perjalanan ulang tersebut selain menuju Himmel surga ya kan Himmel dalam bahasa Jerman adalah surga ya itu. Dan untuk beberapa episode yang kutonton di akhir itu episode yang paling berkesan ya yang setupnya 2 episode tuh yang pas mereka lawan Revolte si pedang ilahi itu aduh pak keren banget sumpah itu aku jadi hormat sama metode kan kan metode itu kelihatannya kayak mbak-mbak biasa gitu kan kok jadi apa namanya masa gara-gara ngomong si serie imut sama lucu dan kecil masa dia jadi penyihir tingkat 1 dan ternyata keungkap pas dia lawan si kroconya Revolte kalau dia dari suku pembasmi iblis dari suku Demon Slayer anjir terus gerakannya tuh dia bahkan ngelawan si iblisnya ya kayak kayak main-main sama anak kecil gitu loh pak dia kayak santai gitu bahkan taktiknya pas ketahuan kalau dia gak serius sama iblisnya dia tuh kayak cuma ketahuan ya tapi kayaknya telat pek gitu dia bahkan pas iblisnya nyerang gitu kan pakai laser gitu pakai sihir laser set gitu dia ngindarinya tuh santai gini aja pakai lewat anjir itu kayak aduh jago banget terus untuk abang Sundere abang Jenau ya ini jujur sunderenya keterlaluan gak sih soalnya kan dia pas datang ke kampung halamannya kan kampung halamannya dibasmi sama Revolte kan terus dia bilang kayak aku tidak merasa terikat dengan tempat ini aku terikat hanya karena ini apa namanya kelahiranku aduh kameranya mati bentar oke, udah nyala lagi terus kan si Jeno tuh bilang aku tidak terikat aku cuma terikat karena ini kampung halamanku gitu kan kesannya kayak nggak peduli gitu dia kayak apatis tidak peduli apa gitu aduh harinya belum gue ganti bentar ya gue ganti dulu harinya lama nah 4 kayak ini hari ke-14 ya terus kayak dia tuh kayak nggak peduli kan tapi dia ngangkat tukang roti anak tukang roti itu dia angkat kan
diajak ngobrol, padahal anak tukang roti itu udah mati di ini kan, di apa, gendongannya. Terus metode kan bilang kayak, bisakah kamu bawa orang yang terluka itu ke sini? Terus kata Jeno tuh kayak nggak usah ngehibur, orang ini sudah mati kan. Terus ngapain dia bawa gitu kan? Terus sampai dia inget namanya. Terus aduh, pokoknya banyak lah momen-momen sunderenya abang Jenau ini, kayak dia itu menganggap dirinya tuh orang jahat gitu. Dia tuh nganggap orang-orang sekitarnya baik. Terus dia kan ngeluarin kata-kata kayak, harusnya yang mati itu bukan warga desa ini, tapi kita yang memilih menjadi penyihir atau orang yang bertarung. Bukan orang-orang desa seperti ini yang tidak, bahkan tidak mempunyai kemampuan bertarung gitu. Harusnya bukan mereka yang mati. Kenapa bukan aku saja yang mati gitu, kata Jenau kan. Itu sih kata-kata yang ngena banget. Dan dia kan nganggap dirinya jahat banget ya, padahal tuh dia nggak jahat. Terus yang momen yang pas banget ya menurutku itu pas si Seri bilang, dari zaman ke zaman yang namanya penyihir baik itu pasti umurnya singkat, alias nggak panjang gitu, umurnya pasti cepat mati gitu kan, yang baik gitu kan. Terus si Seri kan bilang kalau si Jenau itu kan orangnya nggak baik, jahat gitu kan. Jangan berubah, pertahankan itu, kata Seri. Mungkin kelihatannya kejam ya, kayak kok Seri itu nyuruh Jenau jangan jadi orang baik. Enggak, kalau aku nangkapnya yaitu si Seri itu secara tidak langsung ngedoain biar si Jenau umurnya panjang, nggak cepat mati gitu. Karena orangnya itu dasarnya baik pak, cuma sundere pak, orangnya sundere banget. Ngomong terima kasih aja disuruh metode loh. Salaman sama metode di awal aja nih, salaman sama metode di awal aja sampai disuruh Seri buat salaman tuh. Orangnya sundere banget coy. Ya untuk itulah, ya mungkin itu aja impressionku untuk Free Run season 2 ya. Himmel, mungkin aku tidak mention pria amal jariah itu dulu karena sepertinya sudah keseringan. Aduh, Himmel Abdul Rozak itu karakter yang eksistensinya aja itu merupakan sebuah fan service untuk animenya tuh. Misalnya anime lain fan service-nya apa? Bokong, dada, cewek panjang gitu, atau nostalgia. Ini pak, satu karakter satu genre loh, satu karakter nih. Himmel fan service kan. Aku nggak tahu fan service itu disebut genre atau enggak. Terus Stark komedi. Jadi semua karakter di Free Run itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan menurutku itu bagus, dan anime ini layak untuk di top 1, layak banget. Jadi mungkin ini layarku kenapa ya ada garis-garis gitu. Oke lah. Oke, untuk hari ke-14 sekian, terima kasih.